Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan bersama tim D1 Mobile Application Unpad. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengembangkan semangat wirausaha. Untuk mengembangkan semangat wirausaha, Anda perlu memiliki sikap tidak takut dalam menghadapi kegagalan dan perlu memiliki kreativitas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah memiliki sikap tidak takut menghadapi kegagalan. Ternyata, tidak ada orang yang sukses tanpa mengalami kegagalan. Filosofi orang-orang yang sukses dan bekerja penuh semangat dalam berwirausaha adalah kesuksesan itu bukan karena tidak pernah gagal dalam meraih impian, tetapi kesuksesan itu karena selalu bangkit dari setiap kegagalan yang dihadapi hingga bisa melanjutkan impiannya. Semangat wirausaha dapat dikembangkan jika Anda memiliki sikap tidak takut dalam menghadapi kegagalan. Pola pikir orang yang memiliki semangat wirausaha sehingga ia tidak takut dalam menghadapi kegagalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan hingga selesai dan tuntas. Yang kedua, berpikir berbeda dari orang lain, yaitu selalu belajar dari setiap kesalahan. Yang ketiga, mengetahui bahwa kegagalan adalah bagian dari kemajuan dan kemunduran usaha. Berorientasi ke arah hasil yang positif dan berpikir ke depan, bukan ke belakang. Kegagalan itu bagian dari pengalaman menuju kesuksesan dan sebuah risiko yang harus Anda hadapi. Dan yang terakhir, percaya diri bahwa semua pasti ada jalan keluarnya. Bagian kedua yang akan kita bahas adalah memiliki kreativitas. Kreativitas itu muncul bila Anda sering menggunakan otak kanan karena kecenderungannya yang ingin berpikir, terampil, dan berorientasi berbeda dari orang lain. Kreativitas merupakan suatu faktor penting untuk mengatasi kegagalan demi kegagalan yang berujung pada penciptaan semangat wirausaha yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta, daya cipta, perihal berkreasi, kekreatifan. Pengertian lain yang terkandung dari kreativitas adalah kreativitas bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik. Kreativitas merupakan cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum memiliki jawaban yang pasti. Kreativitas merupakan kemampuan utama dan dasar menjadi wirausaha yang sukses. Kreativitas merupakan cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Kreativitas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditiru, dicangkok, atau dipaksakan pada orang lain, tetapi dapat dipelajari dan dilatih. Kreativitas menggunakan cara yang berbeda dari orang-orang yang lain lakukan. Kreativitas merupakan kunci untuk merancang desain produk baru dan munculnya teknologi baru. Tanpa kreativitas berarti tidak ada penemuan atau invention. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan mengelola, memberdayakan, dan menggunakan pengetahuan apapun yang dimiliki seperti informasi, pengalaman, dan keterampilan lainnya untuk menciptakan peluang serta mengatasi kesulitan. Kegunaan pola pikir kreatif. Kegunaan pola pikir kreatif adalah sebagai berikut. Untuk menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Untuk merubah masalah, kesulitan, kegagalan menjadi sebuah peluang atau pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Untuk menemukan solusi yang inovatif.
untuk menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami atau belum pernah ada hingga menjadi sebuah penemuan baru. Untuk menemukan teknologi baru, untuk merubah keterbatasan atau kelemahan menjadi sebuah kekuatan atau keunggulan. Cara membangkitkan kemampuan kreatif. Cara membangkitkan kemampuan kreatif dalam diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai berimajinasi. Imajinasi dan gambar pemikiran Anda tentang suatu kejadian yang unik, menarik, dan aneh. Contoh, Albert Einstein menemukan teori relativitasnya saat berimajinasi setelah ia berpikir tentang cara menghitung kecepatan relatif antara orang yang duduk di kereta dengan dirinya. Imajinasikan suatu benda atau produk, lalu buat contoh barang atau prototipenya. Bisa dengan styrofoam atau gabus, tanah liat, tepung, atau semen. Kemudian berkreasilah, maka pemikiran kreatif akan muncul. Imajinasikan tentang suatu hal atau persoalan, lalu katakan, andaikan seperti ini, lalu hasilnya bagaimana? Bila saya berbuat begini, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Jika saya kembali ke awal, maka saya ingin tahu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Mulailah berpikir dan berkata, mengapa? Sebanyak 5 kali dalam setiap menghadapi masalah. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa bisa terjadi? Mengapa tidak bisa dilanjutkan? Mengapa pengetahuan ini tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah hingga mendapatkan jawaban, solusi atau inspirasi untuk pemecahan masalah secara kreatif? Berpikir berbeda dari orang lain atau berlawanan. Contohnya, menghindari jebakan logika. Bagaimana jika hari Minggu Anda ke mall, tetapi juga mau ke perkebunan yang sejuk? Maka ditemukanlah mall bernuansa kehijauan. Belajar berpikir optimis, bukan berpikir pesimis dalam menghadapi masalah yang belum bisa terjawab. Caranya, selalu ingat, pasti ada kesempatan dalam setiap kesulitan, bukan ada kesulitan dalam setiap kesempatan. Selalu ada solusi dari setiap kesulitan, bukan tidak ada solusi dari setiap kesulitan. Tidak ada yang tidak mungkin diselesaikan. Selalu membuat konsep, antara lain sketsa dalam sebuah perencanaan, buat coretan dari setiap pemikiran Anda, uraikan kejadian dalam sebuah pengalaman, menggambarkan apa yang baru saja terjadi, membuat perincian atau uraian dari berbagai sisi. Berpikir, melihat, dan memvisualisasikan hal dari segala aspek. Contoh, bila Anda melihat sesuatu, coba Anda lihat dari berbagai sisi. Anda akan menemukan suatu hal yang menarik. Berpikir lebih detail. Melihat suatu produk, hal, atau gambar lebih lama dari biasanya. Amati perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian temukan faktor penyebabnya, hal yang belum berubah atau belum tersentuh oleh perubahan, hal yang terkena dampak langsung dan dampak tidak langsung dari perubahan, hal yang akan terjadi di kemudian hari, dan temukan sesuatu yang baru atau perubahan yang baru. Temukan inspirasi dan ide baru untuk mendapatkan sesuatu hal yang dapat dijadikan peluang usaha yang akan memunculkan semangat baru. Gabungkan kotak pikiran Anda yang terjadi dari pengetahuan, pengalaman, informasi yang baru, dan kejadian-kejadian yang dialami untuk dibuat dan diolah menjadi alat dalam memecahkan masalah yang belum terjadi. Selalu berpikir bahwa barang, perubahan, produk, atau hal yang Anda lihat itu belum sempurna.
sehingga Anda bisa menyempurnakannya lagi untuk jadikan inspirasi dan peluang bisnis. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.